Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas transformasi geometri dengan matriks part yang ke-27, yaitu tentang regangan atau stretching. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah outline atau garis besar dari bab ini, bab transformasi geometri dengan matriks, dan kita sudah sampai pada transformasi yang terakhir atau yang keenam, yaitu regangan atau stretching. Regangan atau stretching merupakan transformasi yang memindahkan titik sedemikian rupa sehingga jaraknya terhadap suatu garis acuan, yaitu sumbu X atau sumbu Y, menjadi kelipatan tertentu. Kelipatan tertentu itu disebut dengan faktor skala atau K. Kalau kalian melihat definisi ini sekilas mirip seperti dilatasi. Tapi bedanya gini, kalau dilatasi itu transformasinya memindahkan titik sedemikian rupa sehingga jaraknya terhadap suatu titik tertentu, atau yang kita sebut dengan titik pusat, itu menjadi kelipatan tertentu. Ini kalau regangan bukan jarak ke titik, tapi jarak terhadap suatu garis acuan, bisa sumbu X atau sumbu Y yang menjadi kelipatan tertentu. Oke, oleh karena itu regangan itu disebut juga atau merupakan semi dilatasi. Oke, nah karena garis acuannya bisa sumbu X atau sumbu Y, maka regangan juga bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah regangan dengan faktor skala K searah sumbu X atau lambangnya Sx. Kalau misalkan regangan searah sumbu X itu garis acuannya sumbu Y. Kalau misalkan regangan yang kedua, regangan dengan faktor skala K searah sumbu Y atau Sj, itu garis acuannya sumbu X. Hati-hati jangan kebolak-balik. Kalau regangannya diregangkan searah sumbu X atau secara horizontal, maka garis acuannya sumbu Y. Kalau regangannya secara vertikal, maka garis acuannya sumbu X. Kok bisa kebalik-balik gini? Nanti waktu di contoh soal akan saya jelaskan. Kalau ada gambarnya pasti akan lebih mudah memahaminya. Oke? Yang pertama Sx, ini secara pemetaan dinyatakan Ax, Y diregangkan searah sumbu X, Sx, koordinatnya A aksen Kx, Y. Jadi, kalau misalkan diregangkan horizontal searah sumbu X, maka Y-nya tetap kan diregangkannya cuman ke kiri atau ke kanan. Berarti yang berubah itu adalah X-aksennya. Di sini X-aksennya Kx, Y-aksennya tetap Y. Atau kalau dinyatakan dalam matriks, maka X-aksen Y-aksen sama dengan K001 kali XY. Coba kalian kalikan. Baris kali kolom. Baris pertama berarti kan K kali X plus 0 kali Y itu apa? Kx kan? Baris kedua, 0 kali X plus 1 kali Y itu Y. Berarti kan X-aksennya Kx, Y-aksennya Y. Berarti koordinat A-aksennya Kx, Y. Oke? Lalu kalau diregangkan searah sumbu Y atau Sj, secara pemetaan Ax, Y diregangkan searah sumbu Y, A-aksen koordinatnya X, Ky. Sekarang gantian, X-nya yang tetap, karena diregangkannya ke atas atau ke bawah. Berarti X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi Ky. Oke, secara matriks dinyatakan X-aksen, Y-aksen sama dengan 100K XY. Atau kalau kita kalikan ini, baris pertamanya 1 kali X plus 0 kali Y itu X. Baris keduanya 0 kali X plus K kali Y itu KY. Berarti X-aksennya X, Y-aksennya KY. Ya, kenapa kok disebut semi dilatasi? Ini mulai terlihat. Kalau dilatasi dengan pusat 0,0, maka dari X, Y menjadi Kx, Ky. Baik X maupun Y dikalikan sama K. Tapi kalau regangan, coba lihat. Kalau regangannya searah sumbu X yang dikalikan K, cuman X-nya saja, Y-nya nggak dikalikan. Kalau regangannya searah sumbu Y, maka X-nya tetap, yang dikalikan K itu hanya Y-nya. Makanya disebut semi dilatasi atau setengah dilatasi. Oke? Berikutnya kita ke arti nilai dan tanda K atau faktor skala regangan. Nilai K, kalau misalkan mutlak K, kan nilai itu diambil angkanya aja ya, jadi tanda plus minus nggak dianggap. Jadi di sini kita kasih tanda mutlak. Mutlak K lebih besar dari 1, maka jarak ke garis acuan lebih besar dari semula, atau ukuran bangun geometri lebih besar. Dan kalau K-nya lebih kecil dari 1, jarak ke garis acuan lebih kecil dari semula, atau ukuran bangun geometri lebih kecil. Ini sama persis dengan dilatasi. Tandanya, kalau K-nya positif, maka titik bayangan dan titik semula berada pada sisi yang sama dilihat dari garis acuan. Kalau K-nya negatif, titik bayangan dan titik semula berada pada sisi yang berseberangan dilihat dari garis acuan. Ini juga mirip dengan dilatasi. Cuman kalau dilatasi kan terhadap titik pusat atau titik acuan. Ini regangan terhadap
garis acuan yang sumbu X atau sumbu Y itu. Oke, untuk lebih memudahkan memahami regangan, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan persegi di samping. Gambarlah bayangan dari persegi tersebut oleh regangan searah sumbu X dengan faktor skala A2, B min setengah. Perseginya ini ya. Kita kasih nama ini persegi A, B, C, D. Oke, kita jawab soal A. Soal A ini regangan searah sumbu X dengan faktor skala 2. Di sini sama seperti waktu di gusuran ya. Jadi karena bangunnya ini ada 4 titik, jangan dihitung satu persatu. Kita bikin matriksnya, kita ubah dari matriks ordo 2x1 menjadi ordo 2x4 karena ada 4 titik. Jadi di sini ini XA aksen, YA aksen, XB aksen, YB aksen, XC aksen, YC aksen, XD aksen, YD aksen. Sama dengan rumus regangan searah sumbu X itu matriksnya K001 dikali sama ya XA, YA, XB, YB, XC, YC, XD, YD. Kita masukkan K-nya 2, berarti 2, 0, 0, 1 dikali sama di situ XA, YA 0,0 ya, berarti 0, 0, B 0,2, berarti 0,2, C 2,2, D 2,0, berarti seperti ini. Kita kalikan baris kali kolom. Nah, seperti ini. Jadi nanti hasilnya matriksnya ordo 2x4 juga. Jadi di sini depannya kita salin sama dengan kita hitung ya. Baris 1 kolom 1. 2 kali 0 plus 0 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 0 kali 2, 0 juga. Berarti ini 0. Baris 1 kolom 3, 2 kali 2, 4. Tambah 0 kali 2, 0. Berarti 4. Baris 1 kolom 4, 2 kali 2, 4. Plus 0 kali 0, 0. Ya 4. Baris 2 kolom 1, 0 kali 0, 0. Plus 1 kali 0, 0. Ya 0. Baris 2 kolom 2, 0 kali 0, 0. Plus 1 kali 2, 2. Berarti ini 2. Baris 2 kolom 3, 0 kali 2, 0. Plus 1 kali 2, 2. Berarti 2. Baris 2 kolom 4, 0 kali 2, 0. Plus 1 kali 0, 0. Berarti ini 0. Oke, kita gambar ya. A aksen 0,0. Berarti tetap di sini A aksen. Ini A aksen. Lalu B aksen 0,2, tetap juga di sini. Lalu C aksen 4,2, berarti di sini. Ini C aksen, D aksen itu 4,0 di sini. Nah, kita hubungkan ke 4 titik ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat, ini awalnya tadi kan bentuknya persegi nih, menjadi persegi panjang. Diregangkan, kayak ditarik, dimolorkan ke kanan, karena kan faktor skalanya 2, positif. Diregangkan searah sumbu X. Kalau diregangkan searah sumbu X, diregangkannya dalam hal ini ke kanan. Garis acuannya sumbu Y. Ngerti ya? Makanya itu, kalau regangan searah sumbu X, garis acuannya sumbu Y. Ya, jadi kalau kalian lihat, ini jarak terhadap garis acuannya menjadi berlipat 2 kali. Kalau misalkan titik itu sudah terletak di garis acuan, dalam hal ini titik A sama titik B, diregangkan searah sumbu X, ya nggak ngefek. Tetap di garis acuan itu, tetap di sumbu Y. Makanya koordinat A aksen sama B aksen tetap di 0,0 sama 0,2. Oke, dan bentuk bangunnya yang awalnya persegi menjadi persegi panjang. Anggapannya kayak ditarik, dimolorkan ke kanan. Oke, sekarang kita ke soal yang B. Bagaimana kalau faktor skalanya negatif, min setengah di situ? Kita langsung hitung ya. Berarti B di sini kita bedakan ya, pakai double aksen. Berarti XA double aksen, YA double aksen, XB double aksen, YB double aksen, XC double aksen, YC double aksen, XD double aksen, YD double aksen, sama dengan K001, K-nya sekarang min setengah. Berarti min setengah 0,01 dikali sama koordinat ABCD 0,022, 0,220. Baris kali kolom, kita buat garis bantu seperti ini. Sama dengan baris 1 kolom 1. Min setengah kali 0, 0, 0 kali 0, 0.
Baris 1 kolom 2, min setengah kali 0, 0 plus 0 kali 2, 0. Baris 1 kolom 3, min setengah kali 2, min 1. Plus 0 kali 2, 0. Berarti min 1. Baris 1 kolom 4, min setengah kali 2, min 1. Plus 0 kali 0, 0. Ya, min 1. Baris 2 kolom 1, 0 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. Ya, 0. Baris 2 kolom 2, 0 kali 0, 0. 1 kali 2, 2. Berarti 2. Baris 2 kolom 3, 0 kali 2, 0, 1 kali 2, 2. Berarti 2. Baris 2 kolom 4, 0 kali 2, 0. 1 kali 0, 0. Berarti ini 0. Oke, jadi di sini kita gambar A double aksennya 0,0 tetap berarti. A double aksen tetap di sini. Ya, karena kan dia terletak di garis acuan, mau diregangkan secara sumbu X dengan faktor skala berapapun, A double aksen tetap di situ. B double aksen juga, ini juga B double aksen ya. 0,2. Tapi yang beda C sama D-nya, C double aksen min 1,2. Berarti ini, titik ini C double aksen, lalu D double aksennya min 1,0. Berarti di sini, D double aksen. Nah, kita gambar. Berarti bangunnya seperti ini. Nah, gini. Persegi panjang juga, cuman lebih kecil. Malah lebih kecil dari ukuran semula. Kenapa? Ya jelas, faktor skalanya min setengah, cuman menjadi setengahnya. Terus negatif arahnya ke kiri, diregangkan ke kiri. Ngerti ya? Garis acuannya sumbu Y terletak di sisi yang berseberangan dibandingkan titik asalnya. Kalau tadi di sebelah kanan, menjadi di sebelah kiri. Itulah faktor skala negatif. Setengah menunjukkan bangunnya lebih kecil. Bangun geometrinya lebih kecil. Persegi panjang cuman lebih kecil dibandingkan persegi semula. Oke, paham ya? Ini adalah regangan searah sumbu X. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.